Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardah Nurjana dengan NPM 2217061089. Saya mengambil Prodi Biologi Terapan di Fakultas MIPA. Materi pertama disampaikan oleh Bapak Yusrandi Yusrin, berjudul Peran Kepolisian Terhadap Kejahatan Digital. Berikut ini adalah contoh dari kasus kejahatan digital. Ada pornografi, pelanggaran hak cipta, penipuan online, judi online, dan pencemaran nama baik. Materi kedua berjudul Pengembangan Karakter Mahasiswa sebagai Intelektual dan Anti-Bullying oleh Ibu Susetyo Herawati. Perundungan atau bullying adalah suatu tindakan baik itu secara fisik atau non-fisik yang membuat seseorang merasa tidak nyaman. Nah, jenis-jenis bullying yaitu verbal bullying, physical bullying, social bullying, cyberbullying, dan sexual bullying. Materi ketiga berjudul Pengembangan Karakter Mahasiswa dalam Perspektif Agama yang disampaikan oleh Kiai Haji Said Akil Siroj. Materi pertama disampaikan oleh Bapak Heriandi yang berjudul Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau bisa juga disebut MBKM. Tujuan dari MBKM adalah mendorong proses pembelajaran di perguruan tinggi yang semakin otonom dan fleksibel dan menciptakan kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Contoh kegiatan dari MBKM yaitu pertukaran pelajar, magang, dan melakukan riset atau penelitian. Nah, kegiatan tersebut baru bisa dilakukan ketika mahasiswa telah memasuki semester 5. Materi kedua yang disampaikan oleh Bapak Asep Sukohar berjudul Kesadaran Lingkungan Hidup, Manajemen Resiko, dan Kampus Sehat. Kampus Sehat adalah gerakan untuk hidup sehat pada tatanan perguruan tinggi. Nah, salah satu contohnya itu mengurangi sampah plastik. Materi ketiga berjudul Etika dan Norma Kehidupan Kampus disampaikan oleh Bapak Yulianto. Tujuan menjadi mahasiswa itu tidak hanya mendapat IPK yang tinggi, tapi juga harus mampu berpikir positif terhadap apa yang dikerjakan dan mampu menyeimbangi antara bidang akademik dan non-akademik. 10 karakter menjadi mahasiswa ideal itu harus rajin belajar, orientasinya jelas, kreatif, inovatif, disiplin, dan lainnya. Materi keempat disampaikan oleh Bapak Suparso berjudul Perguruan Tinggi di Era Resolusi Industri 4.0 dan Kampus pada Masa Pandemi. Materi pertama berjudul Proses Pembelajaran di Perguruan Tinggi di Era Teknologi dan Plagiarisme yang disampaikan oleh Bapak Suripto Dwiyono. Di sini, mahasiswa dituntut untuk bisa lebih mandiri atas apa yang dilakukan. Untuk itu, mahasiswa baru harus membuat peta jalan untuk 4 tahun ke depannya. Materi kedua disampaikan oleh Bapak Engheri Satria yang berjudul Sistem Perkuliahan dan Bimbingan Akademik serta Kerjasama. Materi ketiga, Fasilitas Perkuliahan untuk Mahasiswa disampaikan oleh Bapak Muslim Mansori. Berikut ini adalah fasilitas umum yang ada di Unila dan fasilitas yang ada di FMIPA. Materi keempat berjudul Prestasi Kemahasiswaan dan Sistem Administrasi Kemahasiswaan yang disampaikan oleh Bapak Renat Ronius Majurnus. Mahasiswa itu berperan penting dalam prestasi. Untuk itu, prestasi harus diukir. Berikut ini ada beberapa minat bakat yang ada di FMIPA. Yang pertama ada English Club, Olimpiade Sains, TIK, olahraga, wirausaha, MTQ, robotik, dan Satria Data.
Materi yang pertama disampaikan oleh Ibu Endang Nur Cahyani yang berjudul Sistem Perkuliahan Program Studi Biologi Terapan. Prodi Biologi Terapan memiliki visi akademik untuk menghasilkan sarjana biologi di bidang bioteknologi, biologi kesehatan, biologi konservasi, dan biologi aquakultural. Materi terakhir berjudul Layanan Pembelajaran yang dipakai di Universitas, yang disampaikan oleh Ibu Gina. Yang pertama ada Siakat, ada Vclass, Classroom atau Google Room, lalu ada Zoom atau Google Meet.